ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri rumah atau kamar atau tempat yang dihuni oleh jin pengganggu. Apa saja? Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda rumah, tempat, gedung atau tempat usaha yang dihuni jin pengganggu. Di sini ada beberapa tanda-tanda. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu dalam video yang telah berlalu kita juga sudah menyampaikan hal yang sebagian dari ciri-ciri rumah atau tempat tinggal yang terkena gangguan jin pengganggu. Nah, di sini akan kita ulas lagi beberapa tanda dan ada beberapa tambahan tentang ciri-ciri rumah atau tempat atau kamar atau tempat usaha yang dihuni jin pengganggu. Yang pertama, rumah atau tempat tersebut udara terasa panas, pengap. Artinya terlepas dari pengapnya itu karena kurangnya ventilasi dan lain sebagainya, bukan faktor alami, tapi kalau ada jin pengganggu dalam rumah, biasanya rumah itu terasa pengap bagi penghuninya. Rumah itu terasa panas bagi penghuninya. Jadi menyebabkan penghuninya itu tidak kerasan, tidak betah tinggal di rumah tersebut dan pinginnya keluar. Ini yang pertama, udara terasa panas dalam ruangan tersebut. Yang kedua, ketika malam hari atau ketika malam hari atau waktu-waktu tertentu, itu ketika memasuki rumah tersebut, memasuki tempat tersebut, bulu kuduk itu terasa merinding. Nah, ketika memasuki tempat tersebut, baik penghuninya ataupun orang asing, ini biasanya bulu kuduk terus berdiri merinding. Ini menunjukkan bahwa rumah tersebut ada gangguan jin. Yang kedua. Yang ketiga, sering terjadi cekcok, pertengkaran antara penghuninya, baik suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Nah, ini menjadikan salah satu dari ciri-ciri rumah tersebut ini ada gangguan jin. Tapi penyebab dari percekcokan, perselisihan ini biasanya dari hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele ini kemudian menjadikan faktor penyebab terjadinya pertengkaran. Ini pemicunya biasanya dari hal-hal yang sepele. Tapi kalau pemicunya memang hal-hal yang serius, ini bukan termasuk dari indikasi gangguan jin. Terus yang selanjutnya, yang keempat, ini sering terjadi penampakan. Barangkali di dapur atau kamar mandi atau di kamar tidur atau di ruang tengah Anda, panjenengan ini sering terjadi penampakan, baik dilihat oleh semua penghuni ataupun salah satu dari penghuni rumah. Ini menjadikan tanda, ya, ciri-ciri bahwa rumah tersebut ada gangguan jin. Selanjutnya, bayi sering rewel, baik bayi dari anak dari penghuni rumah ataupun orang lain yang memasuki, bayi orang lain yang memasuki rumah tersebut sering rewel. Nah,
Ini tanda-tanda juga bagi tanda-tanda rumah tersebut, tempat tersebut ada gangguan jin. Karena bayi itu biasanya sensitif terhadap gangguan-gangguan gaib. Ya. Ini yang kelima. Terus yang keenam, sering terserang gatal-gatal bagi semua penghuni. Ya. Bagi semua penghuni rumah, penghuni tempat tersebut sering merasakan gatal-gatal di sekujur tubuh. Jadi kadang salah satu, kadang semua penghuni ini terjadi gatal-gatal di seluruh tubuh. Selanjutnya lampu, barang-barang elektronik atau lampu ini sering rusak, sering mati. Atau barang-barang elektronik yang ada di rumah, TV, radio, recorder, tape recorder dan lain sebagainya, ini sering rusak. Biasanya tanpa sebab atau sebab hal yang sepele. Hal yang sepele atau tanpa sebab, ini sering terjadi kerusakan, lampu sering mati. Nah, ini juga termasuk indikasi tanda-tanda rumah tersebut ada gangguan jin. Selanjutnya sering muncul ular. Padahal rumahnya rapat tapi sering muncul ular di rumah. Ini seyogianya jangan dibunuh di dalam rumah. Terus sering terdengar suara aneh. Nah, sering terdengar suara aneh. Kadang penampakan, kadang ada suara aneh yang disebabkan tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada sebab tiba-tiba ada suara aneh. Ini juga salah satu dari tanda-tanda rumah atau tempat tersebut ada gangguan jin. Demikian yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terus ketika rumah panjenengan terasa seperti apa ciri-ciri yang saya sampaikan, segera diruqyah. Ruqyah sendiri atau minta bantuan pada praktisi ruqyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.